Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Di kesempatan kajian kita di hari ini kita melanjutkan tema kita di pertemuan yang sebelumnya, yaitu memahami tiga tauhid yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan atau sudah menyampaikan bahwasanya para ulama berdasarkan penelitian mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka meneliti tentang kaitan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hasilnya melahirkan tiga aspek dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian ulama memasukkannya ke dalam 4 aspek. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan atau dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan surah Al-Asr, ya, wal asri inna fi khusr illa alladziina amanu, ya, demi masa sesungguhnya manusia rugi kecuali beriman, beramal soleh dan seterusnya. Maka kecuali orang yang beriman itu mereka, maksudnya ada alladzina yu'minuna bima iqtada alaihi min arkanil iman, yaitu mereka adalah orang-orang yang menjalankan atau mengimani apa yang menjadi tuntutan yang terkandung dalam 6 rukun iman, ya. Nah, yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini kata beliau rahimahullah ta'ala, yaitu yang pertama al-imanu biwujudillah, mengimani akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang tidak beriman kepada Allah maka bahasanya namanya adalah apa? Ateis gitu, ya, seperti itu. Tidak mengimani adanya Tuhan. Itu. Yang kedua, mengimani akan rububiyah Allah, 3 uluhiyah, 4 asma wa sifat. 3 tauhid ini, yaitu iman kepada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, oleh ulama dahulu itu dikelompokkan pada saya menjadi 2 dulu. Yang pertama at-tauhid al-ilmi, yang kedua at-tauhid al-amali. Tauhid al-ilmi itu yaitu mentauhidkan Allah dari aspek ilmu, yaitu tadi berilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, mempunyai sifat rububiyah, ya, sebagai Rabbul Alamin. Yang kedua, berilmu bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat. Ini maksudnya iman yang berkaitan dengan wawasan. Dengan wawasan. Yang kedua, tauhid al-amali, yaitu tauhid berupa amal, yang mana wawasan seorang mukmin tentang Allah, ya, sebagai
ya dalam aspek rububiyah dan perbuatan-perbuatan Allah dan nama-nama sifatnya mengharuskan mereka untuk beramal. Nah, amal itu namanya ibadah, sehingga juga disebut dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya, pada hakikatnya sama-sama saja. Ya, kadang diungkapkan dengan dua ungkapan tauhid itu, kadang diungkapkan dengan tiga. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memang untuk dua aspek ini, aspek berilmu dan beramal. Ya. Surah At-Talaq ayat 12 Allah memberitahukan ilmu tentang dirinya. Ya, At-Talaq ayat 12. Ini sudah kita kaji di waktu yang lalu di mana Allah mengabarkan Allahul ladzi ya khalaqas samawati wal arda. Ya, Allah lah yang telah menciptakan ya sab'a samawati wa minal ardi mislahun, menciptakan 7 langit dan bumi semisal itu. Yunazzilul amra bainahun, menurunkan urusan di antaranya agar kalian apa? Agar kalian berilmu. Ya, agar kalian berilmu. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi dan menetapkan urusan pada langit dan bumi itu, termasuk urusan kita sebagai manusia yang ada dalamnya. Tujuan apa? Tujuan untuk kalian berilmu bahwa Allah itu Maha berkuasa atas sesuatu dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, di sini Allah mengatakan tujuan diciptakan untuk apa? Agar kalian tahu, punya wawasan, punya ilmu, punya pemahaman bahwa Allah kalian itu demikian. Yang itu diungkapkan oleh para ulama dengan ungkapan mengenal Allah dari aspek rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua, diamalkan bahwa mengenal Allah itu untuk apa? Setelah tahu Allah misalnya dari aspek rububiyah Allah pencipta, maka tujuan seseorang mengetahui Allah menciptakan dirinya agar dia beribadah kepada Allah. Yang disebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Berarti itu ayat Allah menyatakan dirinya pencipta kita. Tujuan kita diciptakan agar kita beribadah kepadanya. Jadi kita mengenal Allah sebagai pencipta kita itu wawasan. Tujuan kita mengenal Allah itu agar kita apa? Menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ciptakan kita itu bukan untuk melayani dunia. Ya, justru Allah ciptakan dunia ini untuk melayani kita. Apa tujuan dunia itu melayani kita? Maksudnya untuk kita adalah agar kita menggunakan fasilitas tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, mudah-mudahan saya nggak salah ingat ya. Kan makhluk Allah itu kan ada malaikat, ada jin, ada manusia. Ya kan? Nah, Allah ciptakan matahari. Malaikat butuh matahari enggak? Berjemur kan butuh, kemudian kan enggak. Jin butuh enggak? Enggak juga. Malaikat butuh minum enggak? Butuh air hujan enggak? Kan enggak. Jin juga enggak, kan gitu. Enggak disebutkan tentang jin minumnya apa, tapi simpulnya ya itu tidak dijelaskan. Mungkin butuh, mungkin tidak ya, tetapi Allah tidak mengabarkan itu. Yang jelas ya adanya matahari, bulan. Ya matahari enggak butuh bulan, enggak butuh bintang. Ya, sementara Allah ciptakan bintang, bulan itu untuk apa? Kestabilan dunia yang Allah ciptakan, bumi yang Allah ciptakan. Dan ternyata untuk kita sebagai makhluk yang baru ya, setelah sebelumnya ada malaikat dan iblis ya sebelumnya ya, gitu, dari jin. Gitu. Jadi di situ semua fasilitas tadi, matahari, udara, oksigen, tumbuh-tumbuhan, hewan, gitu kan, air, jalan, macam-macam semuanya ya. Ternyata semua itu adalah fasilitas untuk melayani manusia. Apa kata Allah diciptakan itu semua untuk beribadah. Dijadikan fasilitas untuk ibadah. Maka bila kita tahu Allah menciptakan kita dan semua fasilitas yang Allah sediakan kepada kita, maka Allah kabarkan itu semua digunakan agar untuk beribadah. Oleh karenanya termasuk pelanggaran tujuan diciptakan bila seseorang ya diberikan fasilitas dunia, dia menjadi hamba dunia, kan gitu kan. Nah, itu berarti apa?
dia lupa kenapa Allah ciptakan dia dan Allah sediakan fasilitas tadi. Nah, di dalam Al-Fatihah itu banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Fatihah itu yang menajamkan kita untuk merealisasikan dua perkara ini, yaitu mengimani Allah secara ilmu dan mengimani Allah dengan amal. Ya, misalnya berkaitan dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu itu terdapat di dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ Allah Subhanahu wa taala ya itu memuji dirinya. Alhamdulillah, ya berarti kan segala puji bagi Allah. Maka kita kalau ada yang bertanya siapa yang pertama kali memuji Allah, jawabannya Allah sendiri. Ya, yang pertama kali memuji dirinya adalah Allah sendiri. Karena ketika sebelum Allah menurunkan firman Alhamdulillah disampaikan kepada malaikat Jibril kemudian sampai kepada Muhammad, maka kalimat itu kan sudah Allah miliki kan? Betul nggak? Sebelum Jibril mendengar, Allah sudah memiliki kalimat itu bahwa Allah memuji dirinya sebagai apa? Sebagai Rabbul Alamin. Allah memuji dirinya sebagai Rabbul Alamin. Ya. Nah, Rabbul Alamin, kata Rabb yaitu nama bagi Allah. Rabbul Alamin juga mengandung rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Maka Allah memuji namanya ya sebagai Rabbul Alamin, dan Allah memuji kandungan makna atau sifatnya sebagai Rabbul Alamin. Apa kandungan makna pada Rabbul Alamin? Yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq sebagai pencipta. Ya. Kemudian Malik sebagai pemilik. Wal Al-Mudabbir dan sebagai pengatur. Ya. Allah sebagai Al-Muhyi wal Mumit yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya. Yang meninggikan dan merendahkan. Al-Qabid wal Basit, Allah yang menahan dan yang melepaskan. Ya. Al-Khafid ar-Rafi, Al-Mu'id al-Mudhil. Ya, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Sebagaimana ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-20 ya, 21. Qul, katakanlah, ya ini Allah menyuruh Nabi kita Muhammad untuk menyampaikan kepada umat, yaitu apa? Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau pemilik segala kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan itu kepada siapapun yang Engkau inginkan, dan Engkau angkat, Engkau cabut, Engkau tarik ke kerajaan itu, kekuasaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan, kokohkan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau rendahkan mereka yang Engkau kehendaki. Pada dirimu lah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau terhadap segala sesuatu maha kuasa. Ini adalah ayat-ayat menjelaskan perbuatan Allah sebagai Rabbul Alamin, bahwa Allah apa? Pemilik kekuasaan. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, Allah angkat, ambil dari yang Allah kehendaki. Disitulah Allah pemberi dan penahan, yang menahan dan yang melepaskan. Ya, seperti dan yang mengambil. Ya, demikian juga dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun." Katakanlah, dialah Allah yang mau berkuasa untuk apa? Untuk mengirim kalian adab yang berasal dari atas dan berasal dari kaki kalian. Adab dari atas, Allah turunkan petir, Allah turunkan hujan menghasilkan banjir bandang dan seterusnya, menghasilkan longsor segala macam seperti yang terjadi di Sumatera hari ini.
Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan demikian, yang berbuat demikian. Allah mengirimkan adab, ada dari bawah kalian berupa apa? Berupa gempa bumi, dan yang lainnya, Dan Allah Subhanahu wa taala juga mampu mendatangkan untuk kalian apa? Adanya kelompok-kelompok golongan-golongan yang nanti akan menguasai kalian. Dan Allah juga yang nanti akan apa? Yang akan membuat sebagian kalian dan sebagian yang lain akan merasakan kedoliman sebagian kalian dan sebagian yang lain. Maka lihatlah bagaimana kami mengatur ayat-ayat agar mereka bisa memahaminya. Di situ lihat Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan. Termasuk apa? Menurunkan adab, menghadirkan bencana. Itu Allah yang melakukannya, menakdirkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam awal Al-Fatihah ini menyatakan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji Allah sebagai Rabbul Alamin. Maka adanya musibah bencana itu Allah yang mengatur, dan Allah tetap memuji dirinya ketika memberikan bencana sekalipun. Ketika memberikan bencana, musibah, persoalan kepada manusia, Allah memuji dirinya, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak saja ketika senang beliau mengucapkan alhamdulillah, ketika susah beliau juga mengucapkan alhamdulillah. Yang membedakannya di ujungnya, ketika beliau mendapatkan nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika beliau mendapatkan musibah, perkara yang tidak sukai, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Tetap Allah dipuji. Tetap Allah dipuji. Karena Allah menyatakan Allah alhamdulillah rabbil alamin. Allah mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah memuji dirinya ketika Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai pencipta, pemilik dan pengatur ciptaannya. Maka Allah memberikan musibah itu juga perbuatan Allah. Allah kemudian menjadikan orang mendapatkan kenikmatan, itu juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memuji dirinya ketika memberikan nikmat pun, ketika memberikan musibah, termasuk sampai kepada bencana, pembunuhan dan segala macam. Itu Allah tetap memuji dirinya. Seperti itu. Kok bisa ketika manusia mendapatkan bencana, bahkan orang mukmin ditindas oleh orang kafir, dibantai, dibunuh seperti di Gaza, itu Allah menakdirkannya, Allah memuji dirinya. Maka ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah tidak didasarkan sudut pandang kita sebagai manusia, tapi pandanglah Allah di sudut pandang Allah sebagai Allah yang mengabarkan dirinya, dia memuji dirinya ketika mengatur seluruh makhluknya, termasuk ketika memberikan bencana, kemudian menguasakan orang-orang kafir untuk membantai kaum muslimin. Allah tetap memuji dirinya. Baik kita ketahui hikmahnya atau tidak, itu yang penting. Baik kita ketahui sebabnya atau tidak. Kenapa? Ujian di situ. Kalau seandainya setiap apa yang Allah lakukan harus bisa dulu ditangkap oleh panca indera kita, maka semua orang hanya bisa beriman semua. Kalau semuanya ditampakkan, lalu mana ujian iman di situ? Mana ujian iman di situ? Kalau setiap amal soleh dapat uang 1 juta, tiap dapat musibah bersabar dapat uang 1 juta, semua orang akan beriman. Lalu di mana letak ujiannya? Di mana letak ujiannya? Sementara Allah menjadikan surga itu bertingkat-tingkat. Untuk apa? Untuk melihat kualitas lulusnya manusia dengan berbagai macam tingkatan-tingkatan ujian. Ada yang diuji sedikit, ada yang diuji 2 dikit, ada yang diuji sebukit, ada yang diuji segunung, ada yang diuji selangit. Maka surga juga berbeda-beda. Tergantung apa?
lulusnya di level mana. Itu. Jadi kalau misalnya diberikan ujian yang berat berupa bencana gitu ya, di Sumatera hari ini ujian berat ketika kalau kita dibantai di Gaza gitu kan, berat tuh ujiannya, berat atau tidak? Berat banget. Maka bila kemudian mereka berhasil tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap sabar, tetap beribadah kepada Allah, tetap kemudian mereka jalan yang Allah takdirkan, itu level surganya nggak kaleng-kaleng gitu. Surganya juga nanti tentu beda. Kenapa? Karena ketika mereka lulus, kualitas iman mereka berarti sudah di atas rata-rata. Allah hanya butuh kita apa? Beriman kepadanya, sabar atas musibahnya. Tapi berat Pak Ustadz, itulah ujiannya. Namanya ujian, ya, bisa berupa kesenangan, bisa berupa kesusahan. Kita juga jangan lalai. Dikira kalau kita aman, nggak ada bencana, sehat saja nggak diuji juga. Ya, sehat kita diuji. Buktinya di hari kiamat badan kita yang sehat kan ditanya oleh Allah, untuk apa badan kita ini dilelahkannya, untuk apa? Allah tanya kan, benar nggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi bersabda, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yusalat arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama apa? An umrihi fima afna, tentang umurnya dalam apa umurnya diamalkan. Yang kedua tentang apa? Tentang apa Bu? Oke, sebelum harta. Ilmu, benar sahih. Tentang ilmunya ma amilafi, dalam apa ilmunya diamalkan. Yang ketiga betul tentang harta. Tentang harta ditanyakannya berapa pertanyaan? 2. Apa saja? Dapat dari mana dan dihabiskan untuk apa? Kalau dapatnya dari yang jelek, udah selesai sudah. Kalau dapat yang bagus, ditanya lagi, dihabiskannya untuk apa? Jadi kita dapat harta juga, ada ujian juga. Jadi ketika Allah luaskan rezeki kita, ya kita nggak boleh tenang-tenang itu merasa aman. Oh berarti orang mau berarti chosen nih, terpilih nih, gitu kan? Saya gitu loh. Enggak, jangan. Itu ujian tuh. Kalau Allah tanya tuh harta kita dihabiskan untuk apa? Ya, jadi dapat harta juga, saya bertambah tuh, itu PR baru tuh buat orang beriman. Bukan tenang. Ya senang mah iyalah wajar ya. Tapi belum tentu itu membuat kita tenang sampai kita gunakan itu untuk beribadah kepada Allah dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya, seperti itu. Yang keempat apa? Jasad anjismihi, tentang jasadnya, fima abla, capek letihnya untuk apa tuh? Ya, apakah untuk lalajo main bal, lalajo YouTube wae nutup para rubuh, atau lalajo ceramah gitu kan? Apa saja capek tubuh kita nih, capek untuk apa? Maka setiap detik umur kita, yang badan kita berinteraksi dengan umur itu, dia adalah amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kita hidup dunia ini diuji. Makanya Allah secara umum mengatakan apa? Apa hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Apakah kalian mengira kalian masuk surga sebelum diuji? Diuji sudah orang-orang sebelum kalian, ya dengan kesusahan, dengan kesulitan luar biasa, dengan kegoncangan, gonjang-ganjing dan segala macam, sampai dengan pembunuhan segala macam. Sampai-sampai orang beriman berkata, kapan pertolongan Allah datang? Maka Allah mengatakan, ingat pertolongan Allah itu apa? Dekat. Allah ingin menguji, tetap berhusnuzon enggak sama Allah ketika kesulitan itu menimpa mereka. Kemudian mereka ada yang meninggal, ada yang mati. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ya. Lihatlah ketika Rasulullah SAW, ya di awal-awal dakwah, di saat kaum muslimin masih sedikit, yang banyak beriman, masih banyak orang yang lemah, bahkan budak hamba sahaya. Ya, di depan mata Rasulullah SAW, Yasir dan keluarganya, ya istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar, ini pendatang di Mekah dengan kondisi sebagai budak hamba sahaya, bukan penduduk Mekah asli. Ternyata beriman kepada Rasulullah SAW, maka majikannya apa?
menyiksa mereka satu keluarga ini secara terang-terangan, dijemur di terik matahari, ya, sampai Ammar itu dipukul sampai antara mati dan hidup begitu kan. Si Sumayyah istrinya itu ketika tetap beriman, istrinya Yasir itu akhirnya dibunuh dengan cara ditusuk ya bagian dadanya, lalu berat sampai ke arah ke bawah, ke arah kemaluannya. Mati itu Sumayyah. Bapaknya Yasir itu ditarik sampai mau putus tangannya, kaki, seterusnya mati juga. Tinggal Ammar yang tersisa, Ammar bin Yasir ini antara mati dan hidup. Ya, seperti itu. Melihat kejadian seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat bersama Abu Bakar. Apa ucapan Rasulullah SAW kepada mereka? Ucapannya apa? Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakal jannah. Bersabarlah wahai Yasir, karena janji Allah untuk kalian adalah surga. Sama kita pun juga mengatakan kepada saudara kita yang ditimpa bencana di Gaza, sabran ya ayyuhal muslimin fa inna mau'idakum jannah. Sabarlah muslimin, janji Allah buat kalian ada surga. Selama kalian sabar, ya, ridho dengan takdir Allah, surga menanti Anda. Kan seperti itu. Dan Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana iman itu kepada Allah itu terhadap Allah sebagai Rabbul Alamin tetap dalam konteks dipuji Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita mengimani Allah, membaca ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, itu tidak saja Alhamdulillah itu kita ucapkan ketika kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan saja, dan itu harus memang. Tapi ingat Allah sebagai Rabbul Alamin, ketika kita mendapatkan kesusahan, mendapatkan penderitaan, ujian, cobaan, Allah juga tetap kita katakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus tetap memuji Allah dengan mengatakan la ilaha illa anta, engkau sesembahanku saja ya Allah, tidak yang lain. Subhana, engkau maha suci ya Allah, adapun aku banyak dosa, ini kuntu minadh dhalimin, aku tuh banyak dosa, zalim, banyak dosa maksudnya. Yunus tidak menyalah-nyalahkan Allah. Maka oleh karena itu paling berharga kepada kita dalam rangka iman kita kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, dalam Al-Fatihah mengimani kita sebagai Allah, mengimani kita sebagai seorang mukmin kepada Allah dan bentuk ibadah. Apa ibadah ketika Allah berikan musibah? Ibadahnya apa? Sabar. Allah kan mendatangkan ujian ibadah itu kepada hamba-hambanya kan ada 3 model kan. Yang pertama perintah, dikerjakan atau tidak, itu diuji. Yang kedua larangan, diuji itu, ditinggalkan atau tidak. Yang ketiga musibah, itu diuji, sabar atau enggak. Itu 3 model ujian Allah kepada hambanya. Ya, sebagian ulama masukkan sampai 5. Ya, diberikan nikmat, dia bersyukur atau tidak. Yang keempat ketika melakukan dosa, dia mau taubat atau tidak. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan aspek ketika menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah itu dalam 5 aspek. Perintah Allah dikerjakan, yang kedua larang Allah ditinggalkan, yang ketiga nikmatnya disyukuri, yang keempat musibahnya disabari, yang kelima dosa ditobati. Itu cara seorang mukmin beribadah kepada Allah, diuji dengan 5 perkara ini. Apakah datang perintah dia kerjakan atau tidak? Yang kelima ketika dilarang dia tinggalkan atau tidak? Ketika dapatkan nikmat dia bersyukur atau tidak? Dia tetap beribadah datang kepada Allah atau tidak? Yang keempat ketika dia dapat musibah, apakah dia mau bersabar atau tidak? Yang kelima ketika dia berbuat dosa, dan pasti berbuat dosa, dia mau bertobat atau tidak? Maka bila kita ingin surga dan selamat dari adab, maka uruslah 5 perkara dalam hidup kita. Bila kita berhasil, Muqayyim rahmatullah mengatakan di dalam kitab Fawaid, barang siapa menistakmala hadhihi, barang siapa yang kemudian menyempurnakan 5 perkara ini, fahaula asadun nas, maka mereka inilah manusia yang paling bahagia. Orang yang bahagia itu orang yang bisa merealisasikan 5 perkara ini. Ya, apa saja tadi? Perintahnya dikerjakan. Yang kedua 3 musibah. 4 nikmat syukuri. 5 dosa ditobati. Maka hidup seorang mukmin itu akan berkutat pada 5 perkara ini.
seorang mukmin. Dia akan urus 5 ini karena ini adalah apa? Cara dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari adabnya. Ya. Dan orang yang paling sempurna kebaikannya dan kelak dapat surga yang lebih baik adalah ketika dia berilmu tentang 5 perkara ini. Berilmu tentang 5 perkara ini kan. Gitu. Perintah Allah, ya. Perintah Allah itu kan ada 2 model. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan Allah itu kan ada 2 model, ada yang haram, ada yang makruh. Tapi perintah dikerjakan, haram ditinggalkan, itu saja udah masuk surga. Apalagi yang sunnah juga dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, surganya lebih tinggi lagi. Ya. Oh iya. Mic-nya diturunkan atau suaranya dilambatin? Oh, suaranya dilambatin. Iya. Oh iya, kecepatan. Ini masuk tol saya ini. Makasih ya udah ngingetin. Ini penyakit lama. Saya kira kalau suaranya sudah saya turunkan ya, tapi kecepatannya nggak berubah ya. That is me. Sampai di mana tadi ya? Di mana? Iya. Jadi orang yang bahagia itu ya, yang bisa merealisasikan 5 ini. Perintahnya Allah dikerjakan, larangannya ditinggalkan, nikmatnya disyukuri, musibah disabari, dosa ditaubati. Itu orang pasti paling bahagia tuh di dunia sebelum di akhirat. Maka barang siapa yang menyempurnakan 5 perkara ini orang yang paling bahagia. Ya. Jadi kalau sebagian ustadz itu kalau ngomongnya cepat, dia pakai papan tulis supaya jamaahnya bisa tracking. Contoh Ustadz Firanda itu ngomong cepat banget. Nah, alat bantunya dia pakai tulisan. Saya belum bisa kayak begitu. Jadi yang saya pilih ya, kalau mulai cepat itu sebab saya kurangi. Sebenarnya sudah banyak berkurang ya. Cuman kalau udah lupa itu suka nggak ingat. Iya, sudah ya. Nah, makanya saya tuh kadang-kadang supaya mengimbangi kecepatan itu, saya suka ditanya lagi sama saya. Tadi ada 5 perkara apa saja. Nah, itu sebenarnya bagian dari agar jangan bisa men-tracking apa yang saya sampaikan. Itu baru begitulah cara-caranya ya. Tapi mudah-mudahan bisa lebih telat. Ini kalau segini suaranya jelas nggak sih? Oh, kalau suara jelas, iya. Nggak perlu ditinggikan lagi kan? Iya, gitu. Tinggal cepatnya ya, iya. Taib, ya nuhunnya barakallahu juga. Taib. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mengajarkan kepada kita untuk memuji Allah sebagai Rabbul Alamin. Rabb itu nama Allah ya, dan arti Rabbul Alamin artinya Allah pencipta alamin. Alamin itu artinya makhluk ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitab Al-Usulus Salasah karya beliau, arti alamin itu artinya kullu ma siwallahi, segala sesuatu selain Allah itu alamin, kullu ma siwallah. Wa ana wahidun min dalikal alam, dan aku adalah satu dari alamin, kata beliau. Jadi alamin itu segala sesuatu selain Allah, itu alamin. Maka Allah sebagai Rabb-nya, Allah Rabbul Alamin. Nah, Rabb di situ Allah yang menciptakan alamin. Yang kedua, Allah yang menguasainya, pemiliknya. Yang ketiga, Allah yang mengaturnya. Dan
dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi ya. Jadi dalam surat Ali Imran misalnya ayat yang ke-26 ya. Itu kan Allah menjelaskan dia yang memberikan kekuasaan yang dia kehendaki, dia mencabut kekuasaan yang dia kehendaki, orang yang dia kehendaki, ya dia memuliakan mereka yang Allah kehendaki dan menghinakan mereka yang Allah kehendaki. Ini bentuk perbuatan Allah sebagai Rabbul Alamin. Ya, di antaranya Allah memberikan apa? Memberikan hukuman, mendatangkan bencana sebagaimana terdapat dalam surat Al-An'am ayat 65. Itu juga bagian dari perbuatan Allah sebagai Rabbul Alamin. Ya, oleh karenanya memahami tafsir Alhamdulillahirabbil alamin saja ini sudah sangat-sangat ya dalam ya, yang dapat memberikan amunisi besar ya buat iman kita. Ya. Oleh karena itu di antara kandungan tafsir Alhamdulillah, di antaranya karya Syekh Muhammad ya Musa Al-Nasr, salah seorang murid Syekh Albani ya, dalam tafsir Al-Fatihah beliau yang berjudul Qatfus Simar Al-Mustatab min Fatihatil Kitab ya, Qatfus Simar Al-Mustatab min Fatihatil Kitab. Cara bahasa Indonesia diartikan memetik buah dari Al-Fatihah gitu. Ya. Beliau kemudian juga memasukkan ya amalan-amalan kita mengucapkan alhamdulillah. Di antaranya adalah ketika kita melihat ada orang lain mendapatkan musibah, kita mengucapkan alhamdulillah ya dengan doa apa? Ada yang hafal enggak? Alhamdulillah illadzi afani mimma talakabi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tabdila. Jadi kita kok misalnya saudara kita di Gaza, di Sumatera itu dapat musibah, kita memuji Allah karena apa? Allah tidak berikan musibah itu kepada kita, tapi Allah berikan kepada selain kita. Itu ucapannya alhamdulillah juga. Ya, alhamdulillahilladzi faddalani afani mimma talakabi wa faddalaka mimman khalaqa tabdila. Ya, itu dibaca ya kalau kita lihat ada siapa aja ya yang musibah, mungkin teman kita ada yang dapat ini dan itu dari musibah yang mungkin kemarin masalah kita yang lain kena demam berdarah, kita demam juga enggak gitu, apalagi sampai berdarah-darah gitu kan gitu. Saudara kita kena COVID gitu kan, kita tetap fit tanpa KO gitu kan, seperti itu. Alhamdulillah kita ucapkan itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka. Itu kemudian alhamdulillah dibaca ketika kita lagi bangun tidur. Jadi bangun tidur jangan terus mandi. Bangun tidur doa heula tuh. Langsung ke WC, ke toilet, kamar mandi, hammam. Doa dulu ya. Jadi bangun tidur apa dulu? Doa dulu. Untuk memilari HP sebagian orang kan bangun tidur langsung ngorejat ya, langsung cari HP mulia scroll la haqqata astaghfirullah ya. Ya demikian ya. Pertama kali yang kita lakukan ketika kita bangun tidur apa? Berterima kasih kepada Allah karena masih hidup. Ada enggak orang yang tidurnya di kasur, bangunnya di alam kubur? Ada, bahkan banyak. Gitu. Jadi ketika kita tidur kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Tiba-tiba bangun, sudah pindah alam. Kan kalau kita bayangin situasi itu kan, ya kalau bayangin mati, tadi tanya malaikat Munkar dan Nakir, ngebayangin hidup kita udah habis untuk apa, ngeri juga kan gitu ya. Benar nggak? Kayaknya ibadah itu masih sedikit dan
udah dikit ikhlasnya susah gitu kan, kesan terpaksa gitu kan, dosa puguh gitu. Hah? Belum lagi ada amalan yang enggak sesuai contoh sunnah gitu kan. Jadi ini sedikit kisah ya, kisah nyata. Dan saya sering sampaikan di ceramah-ceramah saya, karena di kisah ini saya alami langsung dan ini inspirasi banget buat untuk selalu ingat mati. Karena Nabi bersabda kan, aksiru dika hadimil ladat wahwal maut kan, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan itu kematian. Sahabat Abu Asy'ari berkata, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah mati itu menjadi penasehat yang baik yang buat kita ya, ingat mati itu. Jadi ketika suatu hari saya dalam perjalanan itu ya di Bandung sih, ikut kendaraan, ada seorang ustadz, pasti antum tahu lah ustadznya. Saya cerita begini, kita udah sama-sama punya cucu nih ya. Saat saya bilang, pengennya nanti kalau mati tuh anak-anak tuh udah gede, udah mapan gitu kan. Udahlah, saat itu bolehlah mati. Gitu. Oh, jangan-jangan kita malah pengen mati mah kalau cucu kita udah mapan. Oh, benar juga Ustaz. Udah lebih itu lagi ya. Gitu. So, kalau mati kayaknya di umur sekarang kayaknya belum siap Ustaz, gitu kan. Ustaznya banyak gini. Indah sekali kalimatnya. Semua kita nggak ada yang siap mati, tapi mati datang tidak menunggu kita siap. Betul kan? Semua kita nggak ada yang siap mati, tapi mati datang tidak menunggu kita siap. Ya gitu. Nah kalimat saya, sekarang kalimat saya nih. Apakah mati syaratnya harus sakit dulu? Berarti kalau sekarang mati juga bisa nggak? Lagi duduk sekarang di majelis, lagi bawa kendaraan, lagi makan bakso, bisa nggak mati? Bisa kan? Karena mati datang kapan saja. Oleh karena itu, ya pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah karena masih hidup. Maka yang pertama kali kita lakukan, berterima kasihlah kepada karena masih bangun dari tidur. Alhamdulillah ya Allah masih bangun. Dan kepadamu lah kami kembali. Wa ilaikan nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma walaihi nusyur. Ya, perbaiki kualitas bangun tidur kita, perbaiki. Jadi begitu munajat sadar tuh, alhamdulillah ya Allah masih di kasur gitu, nggak dalam kubur. Tiap hari, ya, bangunkan diri kita untuk sadar, untuk pandai berterima kasih, ya, karena masih hidup hari ini. Mati tidak lihat umur, mati tidak harus di kasur, mati tidak harus ada udzur, ya, mati kapan saja bisa terjadi, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, la tadri nafsun ya madza taksibu ghada wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya. Tidak ada seseorang pun mengetahui apa yang bisa dia usahakan di esok hari. Dan tidak ada seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Dengan cara apa dia mati, nggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, ada zat yang menghidupkan dan mematikan kita. Ya, maka Allah memuji dirinya sebagai pencipta kita, yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang memberikan kita sehat, kita puji. Allah juga yang memberikan kita sakit, kita puji. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis makan minum, kita puji alhamdulillah ya Allah dapat makan minum, ya. At'amani hada wa razaqani alhamdulillah quwwah. Ketika mau tidur, kita juga mengucapkan alhamdulillah. Mau tidur itu, ya, sebelum bismika Allahumma amutu wa ahya, mengucapkan alhamdulillah dulu. Dalam hadis riwayat Muslim bersabda, ya, ketika salah seorang dari kalian ketika dia akan tidur, maka ucapkanlah doa dengan doa apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa kafana
wa awana wa kam mimman la kafiyalahu wa la mu'ya. Kalau masih ya diam aja berarti mungkin baru ya. Ini hadis riwayat Muslim. Dan itu kalau kita baca tafsirnya ada ya, dan itu dimasukkan oleh Syekh Dr. Musa Al-Nasir dan tafsir Al-Fatihahnya. Gitu. Jadi mau tidur pun kita baca alhamdulillah, bangun tidur baca alhamdulillah juga. Mau tidur itu baca alhamdulillahilladzi amana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makan, wasaqana, yang telah memberikan kita minum, wakafana wa awan, telah memberikan kita kecukupan dan perlindungan. Banyak orang yang tidak diberikan kecukupan dan perlindungan. Alhamdulillah Allah kasih kita tempat tinggal, kita dalam keadaan perut tidak lapar, tidak kehausan, tidak kepanasan, tidak kehujanan, diberikan kecukupan sehingga itu kita bisa tidurnya tibra, pulas gitu kan, seperti itu. Maka ucapan alhamdulillahirabbil alamin menanamkan kepada kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sisi wawasan Allah itu punya nama Rabbul Alamin dan menjelaskan rububiyahnya sebagai pencipta kita, penguasa kita dan mengatur kita. Maka semua yang Allah atur, yang kita suka atau tidak, Allah tetap dipuji. Ya. Jadi di awal kita baca Al-Fatihah saja itu amunisi keimanan kita sudah sangat lumayan besar itu ketika kita paham mana alhamdulillah rabbil alamin. Ya, seperti itu. Kemudian ayat yang lain yang menjelaskan tiga tauhid dalam Al-Fatihah, di antaranya adalah surah ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kenapa kita tidak bahas dari Bismillahirrahmanirrahim? Karena Bismillahirrahmanirrahim ulama ikhtilaf apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Tapi setelah alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim pasti ya. Ar-Rahmanirrahim sebelum Maliki Yaumiddin. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim ini juga merupakan dua nama Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sifat. Pada Ar-Rahman Ar-Rahim ya, dia nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan dia ada kandungan rububiyahnya. Kita lihat dulu apa arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan perbedaan keduanya. Ya. Para ulama tafsir atau termasuk dalam pembahasan kitab Asmaul Husna bahwa Ar-Rahman itu rahmat Allah yang luas, berlaku umum untuk seluruh makhluknya yang Allah kehendaki. Ar-Rahman itu rahmat Allah yang bersifat rahmat Allah yang luas yang bersifat umum. Ya. Seperti kasih rahmat Allah untuk kebutuhan hidup manusia misalnya. Allah kasih makan, minum, tempat tinggal, udara, matahari, seterusnya, maka ini umum. Allah tidak beda-bedakan ini orang baik atau orang tidak baik, ini orang mukmin atau orang kafir, berlaku umum. Ini Allah berikan rahmatnya umum saja, umum itu semuanya Allah kasih. Karena Allah punya nama Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu rahmat Allah yang khusus Allah berikan kepada mereka yang Allah pilih saja. Rahmat Allah yang bersifat khusus yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih saja. Seperti memberikan iman, taat, ya, amal soleh, rajin ibadah dan semisalnya. Ya, ini khusus ya. Allah memberikan penambahan iman, meningkatkan ketaatan seseorang, ya, membuat dia rajin beribadah, beramal soleh. Itu pemberian Allah yang khusus, itu Allah memilih. Tidak semua manusia Allah kasih. Tidak semua orang Allah jadikan beriman, ada yang kafir.
Tidak semua orang rajin beramal soleh, ada yang tidak beramal soleh. Tidak semua orang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Dan seterusnya. Kenapa? Ketakwaan, ketaatan, amal soleh, iman dan semisalnya ini Allah beri kepada mereka yang apa? Allah pilih. Dan Allah mengatakan wallahu a'lamu biman ihtada, dan Allah tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah ini. Ya. Hidayah berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwasanya rezeki kita untuk bertahan hidup itu merupakan bentuk kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa kita bisa meningkatnya iman, bertambahnya ketaatan, bisa kemudian kita beristighfar dari dosa, bisa bersyukur atas nikmat, bisa bersabar atas musibah, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya adalah apa? Ibadahnya berupa apa? Doa. Doa. Maka kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada tauhid uluhiyahnya berupa doa. Kalau kita tahu Allah yang memberikan kita makan, minum, Allah yang bisa memberikan kita menjadi orang yang beriman dan bisa membuat kita menjadi bertakwa, maka ibadah kepada Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah ibadahnya berupa doa. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, itu ketika beliau masih kecil itu Rasulullah sudah tanamkan ini kepada Ibnu Abbas pada masih kecil. Apa kata Rasulullah? Ya, ya ulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan ajar kepadamu beberapa ungkapan kalimat. Ya. Kata Rasulullah, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta kepada Allah. Ya. Jika engkau mohon pertolongan, minta juga itu kepada Allah. Ya. Maka ibadah kita kepada Allah ketika kita tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ini nama Allah, dan rububiyahnya Allah Rahim itu apa? Allah memberikan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, rububiyahnya Allah berupa apa? Pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memberikan rezeki kan? Rahman, Allah berikan rezeki umum. Ar-Rahim, Allah berikan rezeki yang khusus berupa iman dan takwa. Itu kan rububiyah Allah itu kan. Jadi pada Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah ada rububiyahnya. Yaitu apa? Allah memberikan rezeki, makan, minum. Itu perbuatan Allah. Sebagai bentuk rahmannya Allah. Bentuk rahimnya Allah. Allah berikan seorang itu keimanan, ketakwaan, amal soleh. Itu bentuk rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi kita tahu Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagai dua namanya, dan rububiyahnya Allah melakukan perbuatan tersebut, maka konsekuensi ibadahnya adalah apa? Mintalah kepada Allah itu semua. Mintalah itu semua kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kesehatan dan jadikan sehat aku ini menjadi sebab aku bisa beramal soleh. Ya Allah, ketika Kau berikan aku musibah, maka berikanlah kasih sayang berupa kesabaran untukku. Ya Allah, sabar itu bagian dari keimanan, bukan? Iya, minta kepada Allah sabar. Jadi kan kita hamba Allah yang banyak bersyukur. Allahumma ja'alni laka syakkara, laka dhakkara, laka rohaba, laka mitwa, laka muhwita, ilaika awahan muniba. Ya Allah, jadikan aku hamba yang banyak bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Minta kepada Allah agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Minta kepada Allah agar Allah luaskan rezeki kita. Ya Allah, ya Razzaq, urzuqni. Minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita. Ya Ghaffar, ighfirli. Minta kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Ya. Allahumma innaka antal ahad as-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Minta kepada Allah diberikan keikhlasan. Ya. Maka konsekuensi kita beribadah kepada ketika kita Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan rububiyah Allah berbuat untuk memberikan rezeki manusia bentuk rahmat sebagai konsekuensi Rahman Rahim Allah adalah berdoa. Cepat dehnya ngomong nanya. Tapi ngerti ya. Ngerti mah ngerti, cuman nggak bisa dicatat ya. Udah iya. Catatnya mah pakai hafalan we. Ya. Kalau nyatatnya pakai hafalan, nempel di hati bagus. Tapi kalau dengan dicatat lebih bagus lagi ya.
Jadi sekarang saya mau tanya nih, Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung 3 tauhid enggak? Ya. Apa Ar-Rahman Ar-Rahim dalam tauhid asma wa sifat? Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan nama dan sifat Allah. Namanya Rahman, sifatnya berupa apa? Memberikan rahmat yang umum kan? Ar-Rahim nama Allah, sifatnya apa? Memberikan rahmat yang khusus kan? Itu sifat namanya. Sifat itu kandungan makna dari nama, itu mana sifat. Jadi bukan sifat teh bagus ya mah gitu. Bukan. Masuk sifat itu kandungan makna dari nama. Makanya namanya asma wa sifat. Kalau setiap nama itu punya sifat. Sifat itu maksudnya apa? Kandungan makna pada nama, itu artinya sifat. Jadi kalau Allah Ar-Rahman itu nama, sifatnya apa? Sifatnya memberikan rahmat yang umum. Ar-Rahim nama Allah, sifatnya apa? Memberikan rahmat yang sifatnya khusus. Nah, memberikan rahmat itu namanya tauhid apa? Memberikan rahmat itu tauhid apa namanya? Rububiyah. Karena berkaitan dengan perbuatan Allah namanya rububiyah. Satu-satunya yang bisa memberikan rahmat baik umum atau khusus hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid rububiyah. Ya, tauhid uluhiyahnya apa? Doa. Nah, gitu. Itu cara kita berinteraksi pada ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kalau pada Alhamdulillah Rabbil Alamin apa tadi? Kalau asma'nya mana? Pada Alhamdulillah Rabbil Alamin 3 tauhid. Tauhid asma wa sifatnya mana? Ya, satu sebenarnya Allah dulu. Jadi kalau antum mempelajari kitab Asmaul Husna, Allah itu dibahas dalam Asmaul Husna, nama Allah sendiri. Karena Allah itu ya nama juga dan dia punya sifatnya. Apa artinya Allah itu? Yang diibadahi dengan benar. Allah itu nama yang mengandung sifat apa? Zat yang diibadahi dengan benar. Arti Allah itu. Kemudian yang kedua, Rabbul Alamin. Itu nama ya. Kemudian apa sifatnya Rabbul Alamin? Sifatnya apa? Rabbul Alamin. Kan nama Rabbul Alamin. Sifatnya apa? Allah sebagai mencipta, mengatur, berezeki, menguasai, kehidupan mematikan dan seterusnya. Perbuatan khusus Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mana tauhid ibadahnya? Banyak tadi. Kita bersyukur karena Allah kan memberikan kita Rabbul Alamin, kan Allah atur kita rezeki gitu kan. Kita bersabar, kita berdoa, lengkap sudah. Makanya Rabbul Alamin itu mengumpulkan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kata para ulama. Karena Allah mengatur, berarti Allah mengatur dengan ilmunya, Allah mengatur dengan hikmahnya, Al-Hakim gitu kan. Allah mengatur dengan apa? Dengan kasih sayangnya, berarti itu. Karena pengaturan Allah itu nggak akan lepas dari 3 perkara. Yang pertama ada unsur kasih sayang, yang kedua keadilan, yang keempat hikmah. Itu pasti. Yang pertama kasih sayang, yang kedua adil, yang ketiga hikmah. Nah, ada yang keempat itu ilmu, didasari ilmu. Maka apapun yang Allah atur pasti ada ilmunya, pasti ada hikmahnya, pasti ada unsur keadilannya, pasti ada unsur kasih sayangnya. Baik hikmahnya kita ketahui atau tidak, mesti ada hikmah. Tadi ada bencana, ada ini, mesti ada hikmah, mesti ada hikmah. Baik kita tahu atau tidak, mesti ada hikmah. Karena Allah tidaklah mengatur makhluknya kecuali ada hikmah di situ, ada kasih sayang di situ. Dan saya berikan contoh waktu mungkin yang lalu, hatta iblis yang Allah ciptakan pun ada hikmahnya. Coba, saya tutup. Kita sampai di Ar-Rahman Ar-Rahim dulu ya. Nanti kita, ya mudah-mudahan bisa ketemu lagi, kita bahas lagi ayat yang lain Al-Fatihah. Yang bahas tentang asma sifat. Coba, siapa yang bisa menjawab apa hikmah diciptakannya iblis? Satu, ujian. Ujian bagi siapa? Bagi manusia. Karena malaikat nggak perlu diuji kan?
Masa iblis nguji malaikat? Mana berani iblis dekati malaikat kan? Untuk nguji kita. Untuk nguji kita, mana yang betul-betul mau taat kepada Allah, mana yang menjadi pengikut iblis kan? Setan. Oke, ya, apalagi? Hikmah diciptakannya iblis setan. Untuk menguji kita sudah. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya apa lupa saya, Ilamul Waqi'in kalau nggak salah, itu mas sekitar ada puluhan hikmah iblis diciptakan. Ujian salah satunya. Kedua, untuk menampakkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan yang baik-baik saja, yaitu malaikat. Allah pun juga mampu menciptakan yang jelek-jelek saja, itu iblis. Nah, Allah mampu menciptakan yang kadang baik, kadang jelek, yaitu jadi hikmah ciptakan iblis diantaranya untuk menampakkan tanda kekuasaan Allah. Ya, bahwasanya Allah mampu menciptakan makhluk yang baik saja, yaitu malaikat. Dan Allah mampu menciptakan makhluk yang jelek saja, itu iblis. Dan Allah mampu menciptakan makhluk yang kadang baik kadang jelek, yaitu orang. Gitu. Itu Allah berkuasa. Kan contoh yang lain kan, Allah menciptakan tempat yang enak saja, itu surga. Allah ciptakan yang sengsara saja, neraka. Ada yang senang, ada susah, yaitu dunia. Nah itu. Gitu. Allah ciptakan makhluk, ada yang punya anak laki semua, ada yang perempuan KB, ada yang kadang laki, ada yang perempuan, ada yang nggak Allah kasih. Allah memberi dan menahan. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala dalam hal mencipta. Di antara hikmah diciptakannya iblis ya adalah apa? Untuk menampakkan kasih sayang Allah dalam apa? Dalam menerima taubat. Sekarang kalau nggak ada iblis, Adam akan berbuat salah nggak? Nggak. Ada iblis lah, Adam menjadi bertobat. Kalau nggak ada yang bertobat, maka Allah tidak akan melaksanakan perbuatannya berupa memberikan taubat, kan? Menerima taubat kan? Menerima taubat itu terjadi kalau ada yang bertobat, ngerti nggak? Allah menerima taubat kalau ada yang bertobat. Sekarang kalau iblis nggak diciptakan, Adam ada nggak amalan taubat namanya? Nggak ada. Dan dari situlah ya turunan-turunan ibadah terjadi. Ketika Adam Allah keluarkan dari surga, padahal sebenarnya Allah kan bisa saja kan, udah Adam udah taubat selesai dong, benar nggak? Adam tetap di surga dong mestinya kan? Bisa nggak Allah melakukannya? Kan Adam udah minta taubat, bisa saja Allah menyatakan selesai nggak? Sudah minta taubat, sudah minta ampun, udah tetap di surga kan? Betul nggak? Tapi Allah jadikan momentum itu dengan izin Allah, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momentum itu untuk Adam harus memang ya apa? Tinggal di muka bumi. Dari situlah muncul turunan-turunan ibadah selain taubat. Apa itu? Ada sabar di situ. Kalau di surga Adam nggak ada amalan sabar, udah senang mulu. Benar kan? Nggak pernah susah. Muncul begitu turun di dunia, makanan kudu dicari, minuman kudu dicari, istri jauh harus dicari gitu kan berpisah itu Adam dan Hawa di dunia sendiri. Ngebatin nggak Adam? Sebagian orang teh bisa gelok loh, tadinya lagi enak berani tinggi tiba jeblek, perusahaannya hancur, tiba-tiba pilot bangkrut. Ada yang gelok loh, ada yang gila. Dan saya pernah ketemu ya mantan kaya gelok. Karena apa? Tiba-tiba bangkrut mendadak perusahaannya. Anak-anaknya nggak siap, anak-anaknya gelo. Anak-anaknya juga ya jadi nggak waras. Ada yang bunuh diri. Adam coba perbandingannya,
Kita kan baru nikmat dunia segimana sih, gak ada apa-apanya dengan nikmat surga. Kalau kita bayangin Adam tadinya super enak gitu kan di surga, tiba-tiba kalau ditempatkan di padang pasir di Arab gitu loh, nggak turunnya di kota baru. Kalau kota baru kan, wah ada pohon, ada itu. Tempat yang banyak air, misalnya di pegunungan gitu. Enggak kan? Kan berarti jomplang gitu. Antum pernah bayangin nggak kayak gitu? Jomplang banget gitu. Mungkin sebagian orang stres bunuh diri berat. Mungkin bisa saja kan ke manusia mungkin ada berkata, ya Allah, salah saya kan tadi kan udah saya minta maaf gitu. Kenapa sampai diberikan ujian kok ini kok berat sekali gitu kan? Turun di dunia tempat yang panas, nggak ada makan, nggak ada minum, sendirian lagi. Saya juga nggak ada. Bisa bayangkan nggak? Bagaimana penderitaan Adam itu betul luar biasa ketika turun pertama kali di dunia itu, dan juga istrinya yaitu Hawa, bapak ibu kita. Jadi bapak ibu kita itu mengawali dunia ini dengan apa? Dengan perjuangan. Harapannya agar anak cucunya mau berjuang juga untuk kembali ke kampung halaman di surga. Karena kampung halaman bapak kita di surga kan? Kan kalau namanya tempat kampung halaman kan tempat lahir kan. Nah bapak kita itu kan, ibu kita kan tempatnya kan di surga pertama kali, bukan dunia. Betul nggak? Mestinya ada istilah pulang kampung. Pulang kampung kita mestinya ke surga, bukan ke Surabaya atau ke Garut atau ke Bogor. Pulang kampung kita mestinya surga. Itu pulang kampung yang sesungguhnya. Kampung halaman kita itu di surga itu. Nah iblis ya tidak ingin anak-anak keturunan Adam itu, karena dia dendam dan hasad, tidak ingin anak keturunannya kembali ke surga. Maka diuji, itu bentuk ujian Allah beri kepada mereka, apakah mereka mau kembali nggak ke surga. Kemudian hikmah ciptaan iblis, sekarang ketika Adam hidup di dunia dengan berbagai macam kesulitan, kan meninggal tuh. Nanti Adam masuk surga lagi nggak? Pastilah menyangka masuk surga. Kalau kita belum tentu, tapi Adam pasti. Sekarang para ulama beda pendapat, apakah surga Nabi Adam itu surga yang dulu dia pernah tinggali atau surga yang baru diciptakan. Namun yang rajih adalah surga yang dulu. Sekarang ketika Adam kembali ke tempatnya semula, kira-kira sikap Adam sama nggak dengan sebelumnya? Beda. Dia akan lebih bersyukur, lebih menghargai surga pada hari ini karena dia punya pembanding sekarang. Punya pembanding. Di dunia, aduh, ini perih pisan, ini susah loh. Di surga nggak perlu mikir, semuanya selalu sehat, nggak pernah sakit, selalu bahagia, nggak pernah sedih. Itu surga namanya. Makanya hikmahnya adalah seseorang yang kemudian merasa di dunia kemudian dia merasakan nikmat surga, maka dia akan sangat-sangat bersyukur kepada. Makanya apa ucapan pertama penghuni surga ketika masuk surga? Apa ucapannya? Lengkapnya nama? Lengkapnya berbunyi alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami, memberikan hidayah sehingga kami sampai di tempat ini. Kalau Allah dia tidak berikan hidayah, tidak akan sampai kita di sini. Puji Allah dulu, alhamdulillahilladzi hadana. Puji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tuh ada kaitan dengan apa? Ayat berikutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu kan? Bila Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya mengucapkan alhamdulillah di surganya, Allah berikan kasih sayang mereka berupa hidayah, iman, takwa, amal soleh. Ada hubungannya kan di situ. Ya, sebelum kita tutup, sampai di situ dulu materi kita pada hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Oh, kuis ya. Ya, kuis. Ini ada satu hadiah ya, satu gerobak. Ini ada hadiah ya, yang bisa menjawab silakan. Sebutkan
kandungan 3 tauhid pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bisa menjawab ngacung. Ngacung teh tangan ya. Ngacung. Angkat tangan. Jangan angkat kaki. Angkat kaki mah kabur ya. Silakan Bu-ibu, 1 orang saja ya, karena hadiah dari panitia 1 saja yang disediakan. Sebelum ada yang ngacung, saya ingin bersama-sama dulu ya, ibu-ibu secara serempak menjawab pertanyaan saya secara serempak ya. Tauhid terbagi menjadi berapa? 1, 2, 3, asma sifat. Nah, pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin 3 tauhid itu apa pembuktiannya? Ngacung yang bisa jawab 1 orang. Ibu-ibu ada mic-nya? Enggak ya? Enggak. Ya, yang mau menjawab pegang mic ya. Ya, silakan Ya. Enggak. Asma wa sifat itu terkandung dalam lafaz Allah dan Rabbul Alamin. Kemudian untuk rububiyah itu karena nama Rabbul Alamin itu mengandung makna Allah yang maha mencipta, yang mengatur, dan memberi kasih sayang, sehingga untuk kandungan tauhid uluhiyahnya Rabbul Alamin itu mengandung makna yang luas yang membuat kita manusia untuk berdoa, dan itu sifat uluhiyah. Ya, itu uluhiyah. Tayyib. Barakallahu fiik. Sahih, jawabnya sahih. Ya, nanti hadiahnya dari itu ya, dari panitia insyaallah ya. Ini kita pindah ke sesi tanya jawab ya. Pertanyaannya, jika kita tahu seseorang itu Islamnya KTP, Islam di KTP, tapi tidak pernah sholat kecuali saat lebaran, sholat idnya, baik sebelum dan sesudah menikah, jadi sehari-harinya hampir nggak sholat. Apakah dapat kita anggap itu sebagai kafir dan musyrik? Ya, kalau peluang dikafirkan besar memang, karena kalau sudah tidak sholat hampir setahun penuh, ya itu hampir memenuhi syarat jatuh kafir dan musyrik, itu hampir memenuhi syarat ya, seperti itu. Namun kita melisankan secara resmi Arsyama kafir, KAFIR, itu sebaiknya ditahan ya, tapi sikap kita mestinya waspada ya, jangan-jangan memang sudah jatuh kafir walaupun kita tidak vonis ya, sehingga ada konsekuensinya. Nah, di sini ada pindah kepada pertanyaan kedua. Apakah pernikahannya dengan wanita muslim tersebut sah? Jawabannya sah. Karena kita tidak memvonis ya secara harfiah ya bahwa dia sudah tidak Islam lagi. Ya, seperti itu. Namun pernikahannya berada dalam ambang bahaya.
Dia khawatirkan dia jatuh kafir walaupun tidak diponis ya, dan dia khawatirkan hubungan intimnya tidak lagi jadi suami istri sah. Ya. Dan peluang itu sangat besar terjadi. Maksudnya situasi bahwa dia keluar Islamnya itu persentasenya tinggi banget itu, kok sampai nggak sholat sama sekali. Ya kecuali hanya lebaran. Oleh karenanya ya ini rumah tangga yang kalau istrinya rajin sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal suami setahun sekali, ini rumah tangga yang berbahaya, yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Maka harus pikirkan panjang-panjang, apakah mau dilanjut atau tidak. Kalau dilanjut, ya buat akad suami harus sholat. Kalau tidak ada perubahan, ajukan cerai boleh. Karena khawatir sudah tidak lagi muslim ya. Itu. Karena Nabi SAW hanya menghadirkan lafaz kafir kalau meninggalkan sholat secara sengaja. Tidak ada ketika meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji gitu kan, enggak. Tapi kalau sholat ada. Nabi bersabda, ya banal kufri wal wasyirki tarkus sholat. Pemisah antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan itu adalah ketika meninggalkan sholat. Kemudian lafaz yang lain langsung juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir itu batasnya adalah ketika ya ada pada sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah kafir atau musyrik. Ya seperti itu. Jadi ini kok sama sekalinya sholat jatuh kepada kekufuran, kekufuran dan kesyirikan itu sangat-sangat tinggi sekali. Ini rumah tangga yang ya mengkhawatirkan. Maka bila ingin dilanjutkan harus buat kesepakatan. Kalau dia mau tobat dan kembali maka lanjut. Kalau enggak boleh ajukan cerai ya. Seperti itu. Ini syar'i dan boleh. Itu. Jadi kalau dalam masalah akhirat mah seorang muslimah harus punya prinsip ya. Karena ini berkaitan dengan ya tadi ya bisa jatuhnya hukum zina atau tidak kan, nyatakan seperti itu. Dan ini rawan ya. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa asana ilaikum ya wa iyyakum kadzalik. Mohon nasihat bagi kami. Ayat jual tuh nasihat di dia ya yang minta. Mun ada jual mah sikan banyak. Mohon nasihat bagi kami yang kadang merasa lemah melihat betapa banyak umat Islam yang Allah uji dengan musibah, bencana, dan kezaliman orang-orang kufar. Ya seperti Gaza pada hari ini ya. Sementara di sisi dunia yang lain manusia pada sisi dunia yang lain manusia tertipu dengan nikmat dunia. Bagaimana kita terus yakin ketetapan terbaik Allah hingga akhir hayat. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan al-mu'min bil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin dengan mukmin yang lainnya itu dia seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu atun, jika salah satu ya dari anggota tubuh itu merasakan sakit, maka ya saudara yang lain merasakan sakit pula dengan dia demam, merasakan demam dan tidak tidur semalaman. Demikianlah ya. Seorang mukmin harus punya sikap simpati dan empati ya kepada saudaranya yang ditimpa musibah, apalagi bila jelas-jelas itu ya ada keterlibatan musuh-musuh Allah dari kalangan kafirin yang mendolimi saudara kita ya di Gaza dan tempat-tempat yang lainnya. Maka kita memang harus selalu menghadirkan hati kita dan mengasah hati kita ya agar apa? Agar tetap
merasakan penderitaan mereka, itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Ya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita berdoa ya kepada Allah agar satu, Allah berikan mereka kesabaran sampai Allah mengangkat ya kesulitan mereka, penderitaan mereka. Yang ketiga, tentu kita juga jangan lupa bersyukur kepada Allah, kita tidak diberikan musibah seperti yang Allah takdirkan kepada mereka. Yang keempat adalah kita bantu ya selain doa dengan hal-hal yang dibutuhkan secara fisik ya. Mungkin kita menyalurkan dana ya yang kita miliki semampu yang kita bisa salurkan ya. Kemudian kalau kita mampu juga misalnya bisa memanitiai dan menjadi penyalur bantuan-bantuan ke sana ya, sesuai dengan yang mereka butuhkan, mungkin makanan, minuman, pakaian, alat-alat kesehatan, obat-obatan, kita lakukan semampu yang bisa kita lakukan ya. Walaupun kita hanya bisa menyetorkan dananya sekitar sekian-sekian yang kita mampu, tapi upayakan ada yang kita lakukan. Doa mah puguhnya, tapi adalah aksi-aksi secara nyata ya gitu terhadap saudara kita yang memang butuh bantuan kita. Apalagi itu sudah disebar di YouTube, di TikTok, di Facebook, Instagram ya. Bagaimana mereka merasakan penderitaan gitu kan, kita ya nggak boleh cuek ya. Semampu yang bisa kita lakukan, dan tidak juga harus kita cerita sama orang bahwa saya sudah berbuat gitu. Mana kamu, nggak harus, cukup Allah yang tahu. Tapi kita berbuat sekecil apapun itu memberikan pengaruh besar pada mereka. Ya, bila kita punya harta, jangan bakhil kita untuk peduli kepada saudara kita yang betul-betul sangat membutuhkan. Memang yang membutuhkan harta mah banyak, tapi yang sangat membutuhkan kan beda. Daruratnya kan beda. Maka kalau kita bisa bagi-bagi harta yang kita miliki, salurkan sampai pada mereka, dan juga jangan lupa kepada saudara kita dan bahkan keluarga kita yang di tanah air yang butuh bantuan juga tidak kita lupakan untuk kita bantu mungkin dari harta yang kita miliki ya. Kalau kita mampu cara medis segala macam, kalau memang itu bisa ya alhamdulillah ya. Mudah ya, paling begitu ya, seperti itu. Dan terus ya berdoa ya. Kita juga pantau juga ya berita-berita. Walaupun katanya Gaza sudah kejahatan senjata, ya sekarang kita juga ditimpa musibah baru di saudara kita di Sumatera. Ya. Maka men-tracking kejadian-kejadian itu akan terus menjaga ingatan kita bahwa sekarang masih sampai ini mereka itu masih butuh bantuan kita. Ya, di sana ada saluran yang kita bantu ya, seperti itu. Dan amalan yang paling baik kata Nabi itu amalan yang rutin walaupun sedikit. Dan Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala, orang yang paling rutin tiap bulan mengirim dana untuk Palestina, tapi nggak ada orang yang tahu. Setelah meninggal baru ada sebagian bercerita, anaknya cerita bahwa rutin beliau tiap bulan itu kirimkan dana ke Palestina, tapi kita nggak ada yang tahu. Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala gitu. Saya kira mungkin itu ya pertanyaan pemberian bagi kuis sudah, kemudian baca tanya jawab juga sudah. Kita cukupkan ya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.